studentpreneur ya sebenarnya saat ini nih lagi marak-maraknya sebenarnya. Apalagi Gen Z gaya hidupnya semakin tinggi. Jadi penghasilan tinggi. Iya, harus. Jadi kita kan punya sesama Gen Z ya, jadi kita pengennya berpenghasilan lebih tinggi lagi gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup sebenarnya. Karena kan sama dari orang tua nggak cukup. Iya, betul. Jadi harus nyari untuk sendiri ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di acara Suka Suara Kampus. Pada episode kali ini kita akan mengangkat tema studentpreneur dengan judul Kuliah Sambil Bisnis Apakah Bisa Efektif? Nah, di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang cukup hebat, yaitu Adina Edian Putri selaku mahasiswa dari Universitas Mataram, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Halo Kak Adina. Halo. Selamat pagi ya Kak. Nah Kak Adina, kita tanyain dulu nih kabarnya. Bagaimana sih kabarnya Kak Adina pada hari ini? Untuk hari ini alhamdulillah semangat dan baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah Kak Adina, di sini kami ada beberapa pertanyaan. Sebelum kita ke pertanyaannya, boleh dong Kak Adina perkenalkan dirinya ke teman-teman Suka. Oke, teman-teman perkenalkan, aku Adina Edian Putri, bisa dipanggil Adina. Saat ini mahasiswa semester 7 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Untuk kesibukan sekarang sih kuliah aja seperti biasa, lagi nyusun tugas akhir. Wow, luar biasa ya. Tapi di sela-sela kesibukan kuliah, bisa juga menjalankan bisnis ya Kak. Oke, ini Kak, kami ada pertanyaan. Apa sih yang menjadi pemicu untuk bisa terjun ke dunia bisnis? Apalagi kakak ini kan mahasiswa ya sambil kuliah. Apa sih Kak? Oke, kalau aku sih cuman memanfaatkan peluang aja. Sebelumnya pasti kayaknya semua mahasiswa itu pasti pernah dapat mata kuliah tentang kewirausahaan. Itu kalau nggak salah ya. Nah, kita semua di sana pasti buat tugas tentang usaha. Jadi dari ide-ide yang terkumpul, apalagi prodi saya kan mendukung juga kan manajemen bisnis. Sejalan ya? Iya, betul. Nah, dari situ karena punya proposal, punya ide, ketemulah ada salah satu program namanya P2MW, itu program dari Kemenristek-Dikti. Jadi itu dia ngasih pendanaan untuk mahasiswa. Ini dari pemerintah? Iya, dari pemerintah. Karena ada peluang itu, jadi saya coba apply lah ide bisnis yang sudah saya punya itu. Dan alhamdulillah pada tahun 2023 itu dapat pendanaan pertama. Itu total pendanaannya kalau nggak salah itu tahun kemarin sekitar 14 juta. Setiap tahun dapat pendanaan? Iya, programnya ini udah ada dari lama. Jadi mahasiswa itu mengajukan proposal bisnis, baru nanti dapat pendanaan. Untuk yang tahun 2023 itu tahap awal, jadi cuma dapat segitu. Tahun 2024 lagi. Besar lah ya bantuannya. Menurut saya cukup besar sih. Pendanaan seperti itu kita bisa menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Kemudian kakak kan mahasiswa nih, sambil berbisnis, bagaimana sih cara kakak membagi waktu di sela-sela kegiatan berorganisasi, kuliah sambil kerja gitu kan? Lalu apa kunci kesuksesan dalam mengatur waktu tersebut? Oke, kalau aku sih cara ngatur waktunya itu biasanya ngeprint kalender per bulan yang bisa kita isi, misalnya ada box-boxnya. Jadi tiap malam atau tiap bangun pagi pasti ngelihat itu. Jadi bakal tahu nih satu hari ini free nggak, satu hari ini ada proker apa, karena saya juga kan aktif di organisasi. Jadi satu hari ini ada kuliah apa, itu sih yang sudah dibiasakan dari lama. Dan juga saya make Google Calendar, jadi selalu ada notif masuk. Jadi kadang kita lupa terlalu larut ngerjain apa. Jadi iya, itu juga sih memanfaatkan teknologi. Bisa juga kan kita menghubungkan sama orang lain pakai email orang. Kalaupun kita nggak ingat, nanti misalnya ada pertemuan sama teman-teman saya pun juga pakai Google Calendar. Jadi enak kita ngatur waktu, notif ke HP masing-masing ada. Jadi itu sih yang dipakai. Nah Kak, dalam menjalani bisnis di era Gen Z, tentunya kita kan dalam keadaan modern nih, digital, sosial media. Terlebih lagi kita mendapatkan data bahwa di era-era Gen Z ini tidak bisa terlepas dari media sosial. Betul. Nah, bagaimana sih cara memanfaatkan teknologi atau media sosial untuk mempromosikan produk-produk yang Kak Adina jual? Oke, kalau untuk produk khususnya Santara ya, saat ini udah ada Instagramnya.
media sosialnya juga kita pakai di sana educational content. Oh, gitu. Jadi konten untuk usaha itu kita usahakan juga memberi informasi baru gitu ke pelanggan. Nggak cuma promosi, nggak cuma jualan, tapi kita di sana bisa dicek di @santara.food. Di sana kita juga ngasih beberapa edukasi, terus beberapa games juga, giveaway. Jadi orang yang ngelihat Instagram itu nggak cuma ngelihat produk kita, tapi juga di sana ada hal menarik. Nah, itu sih yang menurut saya. Kalau boleh tahu edukasi yang diberikan dalam Instagram itu apa aja sih? Sejauh ini sih misalnya kayak memperkenalkan di Lombok itu ada apa aja. Terus apa sih sate Tanjung? Karena ternyata orang Lombok pun banyak yang nggak tahu. Iya, banyak yang nggak tahu sate Tanjung. Jadi menurut saya itu sih langkah awal yang bisa saya pakai untuk promosi. Oke, Kak, selama berbisnis kan pasti kita akan mengalami beberapa halangan, tantangan-tantangan. Nah, tantangan apa aja sih yang sering dihadapi Kak Adina sebagai seorang studentpreneur nih? Dan bagaimana cara untuk mengatasi tantangan ataupun halangan tersebut? Oke, kalau untuk tantangan sejauh ini karena kita masih merintis, menurut saya masih tantangan aja. Belum ada achievement yang mungkin bisa baru 2 tahun. Ini jalan ya, mungkin bahkan belum 2 tahun, baru berjalan. Akan berjalan 2 tahun. Jadi masih banyak banget yang harus diperbaiki, mulai dari produksi produk kami, terus apalagi menjaga kualitas dan kehigienisan produk, apalagi produk saya kan masuknya kategori makanan resiko tinggi. Jadi nggak bisa asal-asalan diproduksinya. Itu juga sih yang jadi tantangan karena kita harus benar-benar memperhatikan kualitas dari produk itu. Apalagi kalau makanan kan kadang kalau nggak laku jadi keduluan. Iya, betul. Nah, itu juga sih. Apakah dengan tantangan itu adakah kerugian yang Kakak alami? Kalau kerugian kayaknya makin dihitung makin rugi ya? Iya, makin rugi. Jadi saya beberapa kali juga sempat, apalagi pas trial error produk ini, banyak banget produk yang kebuang, tapi nggak mau terlalu dipikirin, jadi anggap aja sebagai bahan pembelajaran. Karena waktu produknya juga beberapa kali ternyata waktu di lab ternyata tahan 1 bulan, tapi pas kita trial sendiri, loh kok nggak tahan 1 bulan. Nah, itu yang tidak sesuai. Iya, nggak sesuai. Nah, kemudian Kak, apa sih peran dan prestasi penghargaan yang diraih dalam membangun kepercayaan diri dan kredibilitas sebagai pengusaha muda? Oke, kalau saya sih yang pertama aktif kayak gini, ikut podcast, ikut acara. Jadi itu juga termasuk selain personal branding ya, juga jadi biar produk Santara ini lebih dikenal. Nah, itu juga yang jadi strateginya gitu. Strategi marketingnya Kakak ya untuk terus dapat menjual produk-produk yang Kakak hasilkan. Oke. Nah, sebagai mahasiswa dengan latar belakang di bidang manajemen sumber daya manusia. Iya, betul. Bagaimana bisa keahlian ini membantu dalam mengelola sebuah bisnis yang sangat berkembang pada saat ini? Oke, jadi walaupun program studi saya manajemen, di sana kan kita milih konsentrasi, dan kebetulan konsentrasi saya itu SDM. Jadi karena saya pun ketua di tim Santara ini, menurut saya kepake banget nih ilmu yang dari pembelajaran di perkuliahan itu, mulai dari kepemimpinan dan lain sebagainya. Apalagi Santara ini tim yang 1 tahun pertama sama tim sekarang nih bisa dibilang nambah. Jadi ya yang awalnya cuma 3 orang, sekarang sudah ada 5 orang, belum lagi ada karyawan produksi. Nah, itu menurut saya untuk membagi job desk mereka itu asal ilmunya ya dari manajemen SDM itu. Terbagi ya jadinya. Iya, betul. Nah, Kak, kalau boleh tahu nih, selain Kakak sibuknya kuliah sama berbisnis, apakah Kakak mengikuti beberapa organisasi? Organisasi ya, saya ikut UKM Prima, itu UKM penalaran riset ilmiah di kampus. Sekarang menjabat jadi Kepala Departemen Prestasi. Wow, memiliki jabatan cukup tinggi di organisasi ya. Nah, dengan kesibukan yang cukup sibuk, organisasi juga oke, gitu kan? Bisnis juga oke, kuliah juga oke. Nah, sebagai ketua di beberapa organisasi pasti sangat sibuk kan ya. Gimana sih cara menerapkan kemampuan kepemimpinan dalam menjalankan sebuah bisnis yang dijalani? Oke.
untuk kepemimpinan bisa dibilang saya dapatnya banyak juga dari organisasi itu, karena dari udah 3 tahun jadinya sebagai anggota UKM Prima. Di sana juga diajarin tentang kepemimpinan segala macam. Menurut saya ilmunya dapat dari sana, didukung lagi dengan program studi manajemen SDM, di mana kita juga diajar lagi kepemimpinan organisasional di sana. Jadi itu yang saya terapkan sebenarnya sebagai kepala departemen, sebagai kepala tim juga untuk Santara ini. Untuk gimana sih strateginya itu, saya sih lebih memilih memahami anggota saya. Jadi lebih tahu kriteria mereka, sifat mereka gimana, baru dari situ kita bisa ambil keputusan-keputusan yang nggak cuma menguntungkan kita, tapi mereka juga nyaman sama keputusan itu. Nah, caranya sih kayak gitu. Nah, tapi kan Kak, selama Kakak menjabat sebagai ketua-ketua dan lain sebagainya, dalam tim itu kan tentu ada beberapa orang yang memiliki watak yang tidak sesuai dengan kriteria kita kan. Nah, bagaimana sih cara Kakak itu mengatasi kriteria orang yang tidak sesuai dengan kriteria kita? Oke, kalau untuk masalah cocok nggak cocok pasti bakal ada aja sih yang nggak cocok. Cuman di awal, iya betul. Di awal sih sebenarnya saya sudah selalu menjabarkan mereka goals kita itu apa. Jadi walaupun saya nggak cocok sama sifat mereka, walaupun saya nggak cocok sama kinerja mereka, yang penting ini goals ini tercapai dulu. Baru menurut saya setelah goals ini tercapai, baru kita bisa evaluasi. Jadi kalau di tengah-tengah nih goalsnya belum tercapai, tapi kita sudah, apalagi sebagai ketua, biasanya lebih ngalah, biasanya lebih ambil inisiatif. Ngurangin ego dulu ya? Iya betul, walaupun ego kita tinggi sebagai ketua, tapi kadang kita juga harus ngalahnya harus lebih besar gitu, biar intinya goalsnya ini tercapai dulu gitu. Baru nanti setelah goalsnya tercapai, baru kita evaluasi, ini yang salah kemarin siapa, ini yang harus diperbaiki yang mana, kayak gitu. Jadi sih. untuk mengatasi hal tersebut kita harus ingat dulu ya tujuan betul. kita itu apa Kak ya? Iya betul. Kemudian kita harus mengurangi ego dan lain sebagainya. Ya sebagai ketua kayaknya harus banyakin sabar aja gitu. Betul sih Kak, harus sabar. Apalagi yang kita hadapi kan manusia dengan berbagai watak. Iya, dan banyak juga kan yang harus kita Kak, pikirin. ini dari banyaknya pelajaran ya, mana pelajaran yang paling berharga yang sudah didapatkan selama menjalankan bisnis? Apa ada kegagalan yang pernah dialami? Terus bagaimana cara belajar dari sebuah kegagalan itu? Oke, kalau bisa dibilang yang paling membekas sebenarnya dulu pas awal-awal baru rintis usaha ini tahun 2023, itu pesanan pertama itu dibeli sama dosen. Itu jadi saat ini dibeli sama dosen ada 10 bungkus. 10 bungkus inget banget, dan nggak bakal saya lupa. Tapi ternyata waktu dibawa ke Bali produknya rusak. Itu jadi saya nggak tahu mau taruh muka saya di mana. Dosennya di Bali. Bawa jadi oleh-oleh. Jadi dia bawa ke Bali, ternyata pas sampai Bali, padahal kita bilang produknya tahan 1 minggu, aman Bu dibawa, ternyata baru 1 hari udah rusak produknya. Berarti tidak sesuai. Iya, nggak sesuai itu, rasanya kayak mau nangis, tapi gimana ya, karena itu apalagi dosen yang beli, terus baru lagi produknya, jadi kayak di situ sih yang jadi pelajaran banget. Makanya setiap sekarang produksi, setiap ngejual itu kita mastiin banget apakah produknya aman, apakah sampai yang mengkonsumsi itu produknya masih enak gitu. Itu yang selalu kita jaga. Kan beberapa kali Kakak mengalami adanya kadaluarsa yang tidak sesuai dengan tanggal kadaluarsanya. Iya betul. Nah, apakah sampai saat ini produk Kakak itu masih mengalami hal seperti itu? Kalau sampai saat ini sih enggak, karena kita sudah ada uji lab. Jadi kita sebenarnya kerjasama juga sama Fakultas Teknologi Pangan di Universitas Mataram. Jadi kadang juga dari laborannya itu yang ngasih saran kemasannya pakai yang ini ya, kemasannya. Berarti kemasan itu berpengaruh juga. Iya, kemasan paling berpengaruh, apalagi untuk makanan basah kayak sate kayak gini. Kalau untuk makanan basah kemasannya dari apa kalau boleh tahu? Di dalam itu ada retort pack. Jadi ini kemasan luarnya aja, di dalam itu ada lagi. Iya, ada lagi. Itu yang ngevakum satenya. Jadi ini cuman packaging luar aja sebenarnya. Ya. Nah, berapa kali sih percobaan sampai untuk menemukan bahwa ada kemasan yang memiliki kualitas untuk menjaga kualitas kedaluarsa makanan tersebut? Itu kita
uji eksperimennya tuh di tahun pertama sebenarnya. Jadi kita nyoba semua kemasan yang ada, kemasan yang bisa divakum kita coba semua. Mana kira-kira ketahanannya yang lebih bagus, mana yang kemasannya nggak gampang sobek dan lain sebagainya. Ternyata kemasan berpengaruh juga. Ya? Paling berpengaruh menurut saya. Nah Kak, menurut Kakak nih bagaimana sih karakteristik kewirausahaan Gen Z dan gimana kira-kira generasi ini membawa sebuah perubahan dalam dunia perbisnisan? Oke, kalau untuk studentpreneur ya sebenarnya saat ini nih lagi marak-maraknya sebenarnya. Apalagi Gen Z gaya hidupnya semakin tinggi, jadi penghasilan tinggi. Iya harus. Jadi kita kan punya sesama Gen Z, jadi kita pengennya berpenghasilan lebih tinggi lagi gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan gaya hidup sebenarnya. Karena kan sama dari orang tua nggak cukup. Iya betul. Jadi harus nyari untuk sendiri ya. Betul. Penghasilan sendiri juga. Iya, jadi kita harus nyari penghasilan tambahan. Itu fenomenanya beberapa tahun ini karena tugas akhir saya juga lagi meneliti studentpreneur khususnya di Universitas Mataram. Itu beberapa tahun ini lagi meningkat gitu fenomena terkait studentpreneur kayak gitu. Itu sih. Meningkatnya di berbagai wilayah termasuk NTB. Iya bisa dibilang kayak gitu karena bisa dilihat yang usaha-usaha sekarang coba dilihat pasti rata-rata yang konten-kontennya lewat di FYP kita pasti nanti usahanya yang punya Gen Z, paling mentok milenial. Iya betul sih. Iya pasti sekitar generasi kita aja gitu yang udah melek sama entrepreneur yang lebih digital. Betul kayak gitu. Kita juga bisa kan memanfaatkan teknologi ya. Iya. Dengan teknologi kan kayak tadi kakak bisa mengekspos produk kakak di Instagram. Dalam Instagram juga tidak hanya produk, bahkan ada edukasi dan giveaway juga kak ya. Betul. Luar biasa sekali. Nah kak, dari banyaknya prestasi yang kakak raih, entah itu dari kampus ataupun luar kampus, kira-kira prestasi mana sih yang bikin kakak senang banget? Yang prestasi itu membuat kakak terus mengenangnya? Bisa dibilang yang terakhir saya dapatin itu ngebawa Sate Tanjung ini juga. Jadi ada dari yang pendanaan P2MW itu dikurasi lagi untuk lolos ke KMI Expo namanya. Kemarin acaranya di Kendari, Sulawesi Tenggara. KMI Expo itu apa? Itu kayak produk yang dari P2MW itu yang dapat pendanaan itu tiap universitas ada perwakilannya, itu dipamerkan di sana, dipresentasikan, baru tiap-tiap kategori itu dipilih ada penjuara-juaranya. Iya, tingkat nasional. Luar biasa sekali. Nah itu yang kemarin kita di Kendari, alhamdulillah Santara juara 1 kategori makanan dan minuman itu dari tahun-tahun sebelumnya belum ada yang dapat. Jadi suatu kebanggaan banget sih bisa bawa pulang piala KMI Expo itu. Ini perwakilan dari universitas ya bapaknya? Iya, jadi di sana ada lebih dari 200 universitas dan ada lebih dari 600 usaha mahasiswa se-Indonesia. Iya, jadi kita kompetisinya di sana sama mahasiswa se-Indonesia gitu. Jadi di antara 200 universitas dan 600 usaha, usaha kakak itu menjadi juara 1. Iya, juara 1 kategori makanan dan minuman. Oke kak, sekarang kan menjabat sebagai owner Santara Food nih. Aku juga baru tahu sih ada Santara Food, nanti kapan-kapan aku mampir deh ke Santara Food. Boleh. Sekarang menjadi owner ya, yang memenangkan berbagai penghargaan. Gimana cara menciptakan keunikan pada produk Santara Food sehingga bisa menarik minat pasar sampai dijadikan sebagai oleh-oleh khas Lombok? Oke, kalau untuk kelebihan dari yang bisa saya andalkan dari produk ini adalah masa simpan. Jadi biasanya kan kalau sate Tanjung, apalagi yang di Lombok Utara itu 1 hari pun 24 jam pun kadang nggak tahan. Iya. Jadi nggak enak lagi ya. Iya itu. Jadi kita tanpa pakai pengawet kita coba nih apa aja sih teknik pengolahan makanan yang bisa memperpanjang masa simpan. Nah itu penelitiannya itu yang cukup lama. Jadi bisa saya bilang itu kelebihan dari produk kami. Jadi masa simpannya bisa sampai 1 bulan tanpa kita pakai pengawet tambahan gitu di produk kami. Oh iya. Nah untuk masa simpan tadi kan 1 bulan kak. Nah apakah selama 1 bulan itu testinya rasanya apakah masih nikmat selama 1 bulan itu? Oke. Kalau untuk dibandingkan sama sate Tanjung yang langsung dibeli pasti bakal ada pasti bakal ada perbedaan. Cuman bisa saya pastikan untuk rasanya itu nggak terlalu berubah.
dari dari sate Tanjung asli, karena untuk yang di bagian produksi itu dari Tanjung asli. Jadi ada ibu di sekitar rumah saya itu dari Tanjung, dia yang mengolah satenya di bagian produksi. Jadi rasanya bisa dibilang masih otentik. Nanti ini kan tahan 1 bulan. Untuk makannya itu dipanaskan dulu apa gimana? Sebenarnya bisa dimakan langsung. Bisa. Cuman saran saya lebih enak harus dipanasin lagi gitu. Dibakar lagi gitu ya. Boleh tinggal dikukus. Dikukus kalau Magicom biasanya kan ada kukusan di atasnya, bisa pakai itu cuma 5 menit, atau mau dipanggang lagi juga bisa, pakai microwave bisa juga. Oke, untuk menarik rasa nikmat ya. Iya betul. Nah, sate Tanjung Santara Food luar biasa sekali ini. Jadi sate Tanjung ini kan sudah mulai hits nih kan. Kalau boleh tahu apa sih cerita di balik nama yang unik dan rasa yang bikin nagih itu? Kenapa sih namanya kok milih namanya Santara gitu kan? Oke, jadi Santara itu sebenarnya singkatan ya dari Sate Nusantara. Oh gitu. Iya, Sate Nusantara. Betul, Sate Nusantara, singkatan dari Santara. Jadi kenapa sih namanya Sate Nusantara? Jadi sebenarnya target kita bukan cuma sate Tanjung aja yang kita kita olah dan jadikan produk di masa yang akan datang. Tahun 2025 itu kita rencananya kita mau launching sate ayam taliwang. Jadi jadi sebenarnya untuk kenapa sih kita namain dia Sate Nusantara itu biar sate-sate di tiap provinsi itu bisa kita olah seperti ini. Tapi memang untuk target jangka pendeknya kita kita masih mau mengembangkan sate yang di Lombok aja. Lombok kan banyak banget nih satenya, ada sate Bulayak, ada sate Rembige, ada sate Pusut. Itu potensial banget nih untuk kita iya betul, potensial banget untuk kita kembangkan. Jadi mulainya dari sate Tanjung, tapi di masa yang akan datang kami bakal implementasiin sate-sate yang lain gitu. Luar biasa. Jadi dengan metode seperti ini orang-orang di luar NTB juga bisa merasakan sate ya. Betul. Jadi mereka nggak perlu jauh-jauh datang ke NTB baru bisa merasakan berbagai sate yang ada di Lombok gitu kan. Udah ada di Shopee juga. Udah ada di Shopee juga. Udah ada di Shopee juga, dan penjualan kita tuh udah hampir 200 pieces terjual, dan itu rata-rata yang beli memang orang yang pengen nyoba, mungkin pernah ke Lombok, pernah nyoba sate Tanjung, tapi ternyata nggak bisa dibawa pulang. Gitu. Iya, ada di Shopee gitu. Dalam berbisnis kan susah, kadang naik, kadang turun ya Kak ya. Namanya kan bisnisnya kadang rugi ya kan Kak ya. Nah, posisi terbawah Kakak seperti apa? Dan bagaimana cara Kakak untuk menghadapi posisi tersebut? Bisa dibilang sekarang sih sebenarnya masih di posisi bawah ya. Jadi belum bisa merasa kalau udah di atas nih, udah sukses sekarang, belum. Menurut saya baru nanti deh, kalau sudah lebih dari 5 tahun baru saya bisa bilang udah di posisi atas. Sekarang rasanya masih di posisi bawah terus. Jadi yang bisa saya maksimalkan atau usahakan sekarang nih ya cuman gimana sih mengembangkan biar sate ini nggak sampai orang-orang lupa, biar orang nggak belinya cuman 1 kali gitu. Jadi itu sih yang masih coba saya kejar gitu. Oke, terima kasih Kak Adina. Itu dia teman-teman sekalian, beberapa informasi dan pengalaman yang Kak Adina alami selama menjalankan bisnis Santara Food ya Kak ya. Luar biasa sekali. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita sudah mengerti bahwa kemasan itu mempengaruhi masa kedaluarsa ya Kak? Iya, betul. Masa ketahanan makanan. Aku baru tahu nih. Kemasan itu mempengaruhi juga gitu kan. Oke, jadi teman-teman yang mau nyoba Santara mungkin bisa kenalan dulu, cek di Instagramnya @santara.food. Terus untuk di Instagram ada santara_food. Jadi bisa pesen di sana. Untuk gratis ongkir sudah gratis ongkir. Jadi teman-teman yang ada di luar Lombok juga bisa nyobain. Oke, terima kasih banyak Kak Adina untuk berbagai informasi yang diberikan, pengalaman yang Kakak sampaikan itu semoga bisa mempengaruhi, semoga memberikan dampak yang positif untuk dunia bisnis. Ya, terlebih lagi kita Gen Z tentunya yang akan memulai hidup baru Kak ya, dengan kehidupan mandiri. Seperti Kakak ini kan membangun bisnis ini menjadi woman independent ya. membangun diri yang mandiri seperti itu. Baik, terima kasih Kak Adina, kami ucapkan semoga bisnisnya lancar terus. Amin. Ya.
Dan untuk teman-teman suka, jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.